이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dila. Saya adalah salah satu mahasiswa Situs Eka Harap Palangkaraya, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan SP dengan pasien isolasi sosial. Jadi, isolasi sosial itu merupakan suatu kondisi kesendirian pada individu yang dipersepsikan orang lain dan merugikan, sesuatu yang negatif dan mengancam. Isolasi sosial memiliki tanda dan gejala seperti pasien tidak memiliki kontak mata, pasien suka menyendiri, pasien merasa tidak dianggap atau dihargai, dan pasien tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Saat melakukan interaksi dengan pasien isolasi sosial, melewati 3 tahap. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap orientasi, kita sebagai perawat memperkenalkan diri kita, lalu menanyakan nama pasien. Lalu kita tanyakan senangnya dipanggil siapa, kemudian kita validasi perasaannya, apa yang dirasakannya. Selanjutnya, kita kontrak waktu, setelah itu kita kontrak tempat untuk berinteraksi. Yang kedua, kita akan masuk ke tahap kerja. Pada tahap kerja, kita akan mengajarkan pasien cara berkenalan. Nah, setelah tahap kerja selesai, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Di dalam tahap terminasi, kita validasi kembali perasaan pasien. Setelah itu, kita ajarkan SP dan juga ajarkan bagaimana perasaannya setelah kita berinteraksi dengannya. Selanjutnya, kita masukkan ke jadwal harian pasien. Setelah itu, kita lakukan kontrak pertemuan selanjutnya kepada pasien. Selamat pagi Ibu, saya perawat Dila. Saya senangnya dipanggil Nurse Dila. Saya adalah perawat yang akan merawat Ibu pada pagi hari. Kalau boleh saya tahu, namanya siapa ya Bu? Oke, Ibu Marta. Ibu Marta senangnya dipanggil siapa? Oh, tidak tahu ya Bu. Oke, kalau tidak tahu, Ibu hari ini bagaimana keadaannya? Apa yang Ibu rasakan? Tidak ada ya Bu. Oke, kalau tidak ada, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang? Tujuannya untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Ibu boleh cerita aja apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Bagaimana Bu? Ibu mau kita berbincang di mana? Berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit? Kita berbincangnya di sini saja ya Bu. Bagaimana Bu? Apa Ibu bersedia? Oke, baiklah, kalau Ibu bersedia, kita berbincang-bincangnya selama 10-15 menit ya Bu. Bagaimana Bu sebelumnya? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke Ibu, dalam waktu yang saya berikan itu untuk kita berinteraksi, Ibu tidak boleh kemana-mana dulu ya, tetap stay di sini. Jadi Ibu boleh pergi kalau interaksi kita sudah selesai. Baik Ibu Marta, selama tinggal di sini, apa yang Ibu rasakan? Tidak tahu, Ibu tidak tahu apa yang Ibu rasakan? Tidak apa-apa Ibu cerita aja kepada saya. Hari ini Bu, apa perasaan Ibu? Bagaimana Ibu selama tinggal di sini? Apakah Ibu merasa senang? Tidak senang. Kenapa Ibu tidak senang? Ibu Marta tadi bilangnya Ibu tidak senang di sini. Kenapa Ibu tidak senang? Apa di sini Ibu tidak punya teman? Di dalam ruangan ini Ibu tidak punya teman. Mengapa Ibu tidak punya teman? Nggak tahu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, menurut Ibu Marta manfaat punya teman itu apa? Atau Ibu bisa nggak menjelaskan kepada saya manfaat kalau Ibu punya teman? Baiklah Bu, saya bantu ya. Nah, jadi manfaat kalau kita punya teman itu, yang pertama nih, kita jadi punya teman bertukar cerita. Jadi itu bisa
tidak merasa kesepian karena ada teman-teman bercerita. Yang kedua, manfaatnya itu kita bisa minta tolong kepada teman kita kalau kita ada kesusahan, ada kesulitan, ataupun ada masalah. Kita ada teman buat kita minta tolong. Nah, yang ketiga ibu tidak merasa kesepian lagi karena ibu punya teman. Nah, Bu, jadi dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira nih menurut ibu bisa nggak lagi menjelaskan kepada saya apalagi nih manfaat kalau kita punya teman? Ada tempat curhat, ada tempat ngobrol, tempat cerita keluh kesah kita, apalagi Bu? Oke, itu aja. Nah, bagus itu Bu. Jadi, kalau kita punya teman itu, ada teman kita ya Bu, tempat kita bercerita, berkeluh kesah. Kira saya mau nanya lagi nih Bu, kira-kira apa kerugian kalau kita nggak punya teman? Itu ibu merasa kesepian kan? Nggak punya tempat apa Bu? Ngobrol. Ya, tempat ngobrol, tempat cerita. Nah, berarti ibu sudah tahu ya kira-kira nampaknya kerugiannya ibu nggak punya teman. Berarti ibu di ruangan ini tidak punya teman ya? Memang tidak ada satupun? Jadi banyak ruginya ya Bu ya kalau kita nggak punya teman. Jadi bagaimana? Ibu Marta mau belajar bergaul dengan orang lain? Bagus Bu, bagaimana kalau kita sekarang mulai belajar berkenalan dengan orang lain? Jadi begini Bu, untuk berkenalan dengan orang lain itu kita biasanya begini, mulai nih dari misalnya dari nama, terus senang dipanggil siapa, asalnya dari mana, hobinya apa. Nah, misalnya gini Bu, saya contoh tanya. Perkenalkan nih, nama saya Bila. Saya senang nih dipanggil Bila. Asal saya dari Palangkaraya, hobi saya menonton. Jadi seperti itu ya Bu, kira-kira. Nah, saya ingin ibu mencoba memperkenalkan diri kepada saya. Anggap aja kita belum kenal ya Bu. Coba ibu coba perkenalan dengan saya. Ibu bisa lihat saya? Nama saya Marta. Saya suka dipanggil nama. Asal saya dari Palangkaraya. Hobi saya menonton. Oke Ibu, sudah bagus ya Bu, bagus sekali. Nah, coba Ibu ulangi sekali lagi biar saya yakin nih Ibu bisa. Nama saya Marta. Saya suka dipanggil Marta. Asal saya dari Palangkaraya. Hobi saya menonton. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu. Bagus sekali Ibu Marta. Nah, itu tadi adalah cara-cara perkenalan yang dasar ya Bu. Jadi nanti kalau Ibu sudah berkenalan dengan orang tersebut, Ibu bisa nih langsung melanjutkan obrolan Ibu tentang yang hobi Ibu obrolkan biasanya. Misalnya menanyakan hobi, menanyakan teman, keluarga, ataupun cuaca. Itu yang bisa Ibu ceritakan lagi. Bagaimana Bu? Apa Ibu mengerti? Nah, jadi Bu, kalau nanti misalnya Ibu mau berkenalan dengan kawan ataupun teman-teman yang lain yang ada di ruangan ini, Ibu boleh ya Bu berkenalan dengan cara seperti itu. Ibu tidak perlu takut, Ibu tidak perlu malu-malu ya. Nah, jadi Ibu punya banyak teman, ya? Baik Ibu Marta, bagaimana Bu setelah kita berbincang-bincang tadi, setelah kita berkenalan tadi, apa yang Ibu rasakan? Semua. Oke, Ibu Marta merasa senang ya? Nah ya, syukurlah ya Bu ya kalau Ibu merasa senang pada hari itu. Nah, tadi kan Ibu sudah mempraktikkan cara berkenalannya. Nanti Ibu bisa ulangi lagi ya, Ibu bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain, dengan perawat-perawat yang lain pada saat misalnya besok nanti ada perawat lain yang ingin kesini, Ibu bisa berkenalan ya dengan mereka. Nah, setelah ini Bu, besok-besok kita mau belajar lagi ya Bu, cara-cara berkenalan yang lain. Nah, minimal dalam suatu hari itu Ibu mencoba 3 kali ya Bu untuk berkenalan, misalnya dengan perawat-perawat lain,
Nah, pada saat bekerja atau saat dinas di ruangan ini, Ibu bisa mengobrol, bisa mengajak mereka berkenalan. Itu minimal 3 kali ya Bu, dalam sehari itu ada pagi, siang, dan juga malam. Nah, kalau pagi nih Bu, Ibu pagi maunya jam berapa? Oke, jam 8 ya, berarti jam 8 pagi. Kalau siang? Jam Oke, kalau siang jam 2 ya. Terus kalau malam? Oke, jam 7 malam ya Bu. Berarti kalau pagi itu tadi jam 8, siang jam 2, dan malam jam 7. Kita masukkan ya Bu ke dalam jadwal harian Ibu. Oke, baik Ibu Marta. Mungkin untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu ya Bu. Besok saya datang lagi ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol. Besok saya akan bawa teman saya deh. Jadi besok saya ingin mengajarkan Ibu cara berkenalan dengan teman saya. Bagaimana Bu? Ibu mau kan? Oke, besok kita jumpa lagi. Sebelum saya ke ruang perawat, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Oke Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit ya. Terima kasih Ibu sudah mau bercerita hari ini. Sampai jumpa.